Halo saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sampai di ini buat saya sih ini sudah minggu keempat dimana saya sudah work from home, nggak kemana-mana lagi. Dan masih banyak orang yang menanyakan, baik mend-DM saya via Instagram, ada via Facebook, ada juga yang langsung entah dari mana dapat nomor saya. Dan mereka menanyakan kapan ini akan segera selesai. Kalau mau nanya pertanyaan yang itu, jawaban lengkapnya sebenarnya sudah ada di video saya. Tetapi kalau memang mau menanyakan lebih lanjut lagi, sebenarnya saya nggak mau jawab itu dengan pertanyaan, dengan satu jawaban di mana jawaban pertanyaan itu. Tapi malah saya ingin mengabarkan sesuatu yang tampaknya ini harus lebih dicermati lagi. Beberapa hari kebelakang ini ada sebuah kabar bahwa Singapura, kota yang konon ini paling sedikit terjangkit juga, maksudnya perkembangannya itu masih bisa dikendalikan, ternyata memasuki, ini kalau dibilang ini ketiga kalinya dia arus ketiga corona melanda negaranya. 3 kali kasus ini terjadi, maksudnya 3 kali itu puncaknya terjadi sekali, terus kemudian hilang, muncul lagi, kemudian hilang, dan yang ketiga ini baru mulai. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa corona tidak sekali saja terus sudah selesai? Karena yang pertama terjadi itu adalah karena datangnya virus yang dibawa dari orang-orang yang dia bermigrasi dalam artian transportasi dari China ke Singapura. Seperti kita ketahui bahwa warga negara Singapura yang lebih dari setengahnya ini adalah etnis keturunan Tionghoa, itu banyak yang mungkin mengunjungi saudaranya, pulang dari Imlek atau perjalanan bisnis, pulang, atau mungkin dia memang sering mengunjungi itu dan kembali dan membawa penyakit itu ke Singapura, sehingga terjadilah gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama ini kemudian bisa dijinakan sampai selesai, sampai kemudian muncullah gelombang yang kedua, yaitu dari bisnis, travel bisnis, orang-orang yang traveling ke negara-negara yang lain yang terkena corona, kemudian pulang dan dia menjadi carrier membawa virus itu masuk ke Singapura. Nah, yang ketiga kali ini itu datang ternyata dari buruh migran, terutama yang pekerja konstruksi yang saat ini ada di Singapura. Nah, seperti kata ketahui bahwa pekerja konstruksi ini, kebanyakan dari mereka ini berasal dari India dan negara-negara yang lain seperti mungkin juga Vietnam dan sebagainya ya. Nah, mereka datang ke sana dan mereka mungkin membawa itu dari negaranya itu tadi, dan kemudian terjangkiti, dan mereka di sana itu kan tidur berdempetan, nggak seperti orang-orang yang tinggal di waktu mereka tinggal di negaranya. Nah, akhirnya penyakit itu kemudian muncul kembali. Nah, apa kabar di Indonesia? Kalau saya lihat dari kartu yang saya ambil di sini, sepertinya Indonesia ini akan mengikuti jejak Singapura. Jadi, gelombang pertama yang seharusnya ini akan selesai di April ini nanti, sepertinya akan disambut oleh gelombang kedua, dan itu tidak selesai di situ, sepertinya akan ada gelombang yang ketiga. Nah, itu berdasarkan apa? Saya lihat di sini bahwa masih adanya orang-orang nih yang tidak peduli sama imbauan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, mereka menganggap kalau ya sudah, orang kan udah disuruh seperti ini, tapi mereka tetap melakukan seperti yang lainnya. Jadi mereka tetap bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, tetap bandel lah istilahnya seperti itu. Dan ketidakpedulian ini yang menimbulkan sebenarnya gelombang-gelombang ini tadi itu kemudian muncul. Nah, gelombang yang pertama ini muncul karena mereka menganggap enteng bahwa virus corona itu mungkin di luar negeri, kalau di Indonesia negaranya terik tropis jadi nggak mungkin masuk dan sebagainya. Sampai akhirnya orang-orang semuanya terjangkiti, banyak sekali orang meninggal, dan ternyata orang-orang dari berbagai tingkat sosial, dia tidak memandang bulu, tidak memandang kasta dan sebagainya, semuanya yang memang kalau ternyata terkena virus dalam kondisi yang akut, akhirnya harus menginap di rumah sakit, mendapat perawatan, dan akhirnya juga banyak yang meninggal. Yang meninggal juga banyak dari para petugas medis yang merawat mereka ini. Nah, sepertinya gelombang pertama ini disebabkan oleh hal itu tadi. Ketidakpedulian ini yang sebenarnya terjadi, sehingga waktu wabahnya ini sebenarnya menimbulkan banyak sekali orang-orang yang kebingungan. Mereka itu benar-benar gak punya uang dan mereka bingung mau pergi kemana. Nah, Five of Pentacles ini sebenarnya sudah setengah jalan, sebenarnya bisa menuju ke 6, 7, 8, tapi akhirnya stuck di kondisi ini tadi. Akhirnya kita terus seperti gelombang satu belum selesai, terus kemudian gelombang satu belum selesai, mulai gelombang berikutnya, gelombang ini belum selesai, ditumpuk lagi menggunakan gelombang yang berikutnya lagi. Ini pertanda yang kurang baik sepertinya. Nah, jadi yang dari awal tadi ternyata orang-orang yang sakit ini tadi, saat mereka mau sembuh karena masih ada yang bandel, kemudian karena mereka alasannya, nah, di Jakarta saya mau ngapain, mendingan saya pulang aja ke kampung halaman saya, ibu saya nyuruh pulang karena saya juga mau ngapain lagi di kota ini. Akhirnya dengan alasan seperti itu mereka pulang. Nah, pas pulang bawa penyakit, di sana orang sakit lagi dah. Mau gimana lagi?
Mereka alasannya, ya saya harus mementingkan keluarga saya, ibu saya, istri saya atau apa. Mereka pulang bawa penyakit. Muncullah gelombang yang kedua di mana orang-orang nanti akan terjangkiti lagi. Dan kita harus menunggu lagi 14 hari lagi sampai ini selesai. Ini yang saya lihat. Dan kemudian ada lagi ketidakpedulian yang berikutnya. Nah, ini adalah tanda si setan itu sendiri, syaiton. Jadi kalau boleh saya cocok logi di sini adalah waktu Tuhan menciptakan manusia pertama, seluruh malaikatnya diminta untuk memberikan pengakuan dengan tunduklah kalian kepadaku bahwa aku menciptakan satu makhluk yang paling sempurna ini tadi. Semuanya kecuali satu. Dan satu itu pun konon sebenarnya dia begitu itu karena kecintaannya kepada sang pencipta ini bahwa loh katanya saya yang sebenarnya sempurna. Kenapa kok ada lagi yang lebih sempurna? Inilah yang kemudian menjadi salah arti bahwa kemudian ada orang-orang yang dengan alasan Ramadan dan puasa mereka nanti tetap ngotot pulang dan mudik. Ini adalah gelombang ketiga terjadinya penularan virus corona ini di seluruh Indonesia. Saat ini terjadi orang-orang nanti akan ngotot, loh ini kan silaturahmi, ini kan kita harus sholat id nanti bersama-sama, saya harus minta maaf kepada keluarga, saya harus ketemu dan sebagainya. Dengan semua dalih itu tadi, mereka tetap berbondong-bondong mudik. Dan saat mudik itu mereka bawa penyakit ke tempat-tempat yang belum dihinggapi penyakit itu tadi. Nah, sampai itu terjadi, kemudian terjadilah gelombang ketiga ini tadi. Jadi kalau disebutkan ini tadi adalah gelombang pertama disebabkan karena ketidakpedulian kita. Gelombang berikutnya ini terjadi karena dengan alasan ekonomi, kemudian kita pulang ke rumah, menyebarkan penyakit itu lebih luas lagi. Dan yang ketiga, dengan alasan agama, keyakinan Tuhan, kita akhirnya malah sebenarnya ngeyel dan membangkang kepada Tuhan itu sendiri. Dengan apa? Malah menyebabkan kematian orang lain. Dengan kalian mengabaikan ini, kalian akan jadi pembunuh orang lain tanpa kalian sadari. Nah, ini adalah 3 gelombang yang akan terjadi dan memang saya prediksikan ini akan terjadi. Dan kabar buruknya adalah ini bahkan yang sekarang terjadi ini baru gelombang pertama. Tapi seperti yang saya katakan kemarin, ini semua akan mereda di pertengahan April ini. Tapi sayangnya setelah itu akan muncul gelombang yang berikutnya yang ditimbulkan karena ketidakpedulian kita. Nah, agar ini semua bisa tidak terjadi, agar ramalan saya salah dan harapan saya ramalan saya salah, jadi gelombangnya cuma sekali aja. Please stay bukan at home ya, at wherever you are. Stay saja di situ, nggak usah kemana-mana dulu, nggak usah pindah ke tempat yang masih aman, nggak ada apa-apa, nggak ada corona. Kalian datang ke situ bawa penyakit, bunuh orang-orang di situ. Ironisnya adalah kalian tanpa sadari itu kalian menjadi carrier kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Please ikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah, stay saja di sini. Suatu saat nanti, suatu hari nanti, ini semua akan selesai. Dan kita semua akan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayangi. Dan kita akan melakukan apapun yang kita sekarang impikan untuk lakukan bersama-sama dengan mereka. Saya, kamu, kita semua bisa membuat ramalan saya salah. Buat ini cuma satu gelombang saja dan kita akhiri semuanya ini tadi. Tunjukkan bahwa kita semua umat manusia bisa bersama-sama memerangi apapun yang ternyata ini tidak berguna dan berusaha membinasakan kita. Saya Denny Darko, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga ini membuka mata kita semua agar kita tahu bahwa nasib kita ada di tangan kita. There is no better way to predict the future than to create the future itself. Kita harus membuat masa depan ini. Kamu, saya, kita semua pasti bisa. Terima kasih. Salam.